untuk nanti sahur. Jadi biar teman-teman Tribuners nggak ribet, hari ini saya mau memperkenalkan menu yang akan saya masak. Ini beef paprika. Dia juga menu ini nggak pedes ya, jadi cocok untuk seluruh keluarga, untuk anak-anak juga. Pastinya suka. Di sini kita ada menu utamanya, ada bahannya daging. Ini beefnya saya pakai yang beef khas dalam. Jadi kenapa saya pilih beef yang khas dalam? Karena supaya kalau anak-anak ikut makan dia supaya nggak terlalu keras ya dagingnya. Terus bahan kedua ini kita menggunakan jahe. Jahe ini supaya aroma daging, amisnya tidak terlalu pekat banget ketika nanti kita masak, karena ini nanti masaknya kita tumis, jadi sebisa mungkin aroma daging yang khas dari sapi itu supaya hilang, makanya saya menggunakan jahe. Ada juga di sini bawang bombay, bahan utamanya paprika, terus ada juga bawang putih, saus tiram, dan ini ada cabai hijau. Karena ini saya masak untuk saya sendiri hari ini, karena saya suka pedas. Jadi hari ini menunya saya bikin kombinasi dengan cabai hijau. Pertama kita akan potong dulu, kita siapin bahannya. Ini ada bawang bombay. Kita potong dulu bawang bombaynya. Potongan seperti biasa ya. Potongan memanjang. Kenapa harus menggunakan bawang bombay? Karena bawang bombay ini dia untuk aroma wangi ya. Karena kita tidak menggunakan bahan bawang merah. Jadi karena ini masakan semi-semi bukan tradisional ya. Jadi untuk masakan-masakan yang tidak tradisional biasanya kita menggunakan bawang bombay supaya lebih lengkap aja. Lalu kita menggunakan bawang putih. Bawang putih ini kita geprek. Karena hari ini kita mau masak daging sekitar 3 kilo, jadi kita butuhkan sekitar 20 siung bawang putih. Jangan lupa dicatat ya teman-teman Tribuners resepnya, supaya nanti bisa langsung praktek di rumah. Setelah kita geprek, bawangnya kita cincang kecil-kecil. Kenapa nggak di blender? Karena kalau di blender, kandungan air dari bawang ini dia akan keluar. Jadi saya memilih untuk digeprek dan di cincang. Ini untuk anak-anak kos yang males masak ya, nggak perlu pakai bawang bombay aja nggak apa-apa. Cuman kalau saya memang lebih seneng bumbunya itu harus lengkap supaya kalau pas kita makan bisa meremelek ya. Jadi kalau misalkan nggak ada bawang bombay ataupun nggak ada paprika, ini opsional aja. Lalu paprika kita potong memanjang. Kita potong dadu. Untuk paprika nggak usah dihilangin bijinya.
Kalau teman-teman mau pakai paprika yang berwarna-warni boleh ya. Ini karena temanya saya menggunakan cabai hijau, jadi saya cuman pakai satu warna paprika aja. Tapi kalau untuk menu-menu yang dia nggak ada cabenya, lebih cantik kita pakai 3 warna ya. Jadi kan paprika itu ada warna kuning, merah, hijau, kalian bisa pakai juga. Ini memang paprikanya saya potong besar-besar ya teman-teman, supaya bisa membedakan paprika dengan cabai hijau. Setelah siap bahannya seperti biasa, di sini pasti ada garam, micin, gula. Orang Indonesia nggak akan lepas dari micin ya. Jadi biasanya saya kalau masak untuk di rumah saya sering menggunakan kaldu jamur. Cuman ini tadi kita belum persiapan kaldu jamurnya. Jadi hari ini saya mau memakai kaldu sapi, ada garam, ada gula. Kita nanti kasih sedikit micin. Kalau bawangnya sudah banyak, kita tidak perlu terlalu banyak memakai penyedap ya. Jadi penyedap ini fungsinya untuk memantapkan aja sih supaya masakan lebih sedap. Oke, kita panasin kompornya. Kita tuang minyaknya. Kita pakai minyak sedikit aja, secukupnya dulu. Kita tunggu sampai apinya benar-benar panas, minyaknya panas supaya aroma dari bawang itu nanti keluar ya. Jadi kalau minyak belum panas, jangan terburu-buru memasukkan bawang. Karena itu nanti kita akan bikin masakan jadi lama kita masaknya. Kita cek dulu. Buat teman-teman yang nggak terlalu suka minyak, kalian bisa juga masak pakai pan yang memang nggak usah pakai minyak kan sekarang kan ada. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu suka dengan yang berminyak karena kandungan dari daging sapi sendiri ini kan dia sudah berlemak ya. Jadi kita bisa mengandalkan minyak dari daging. Jadi langsung bawang dimasukkan ke pan juga bisa. Tapi karena ini untuk kita bikin untuk umum, jadi saya lebih senang pakai minyak. Sekarang kita masukkan dulu bawangnya. Kita tumis. Jangan lupa jahe kita geprek. Jahenya tidak perlu ditipis-tipis. Saya lebih suka digeprek supaya kita bisa membedakan mana jahe dan daging. Karena kalau kita tipis-tipis, biasanya kita selalu ini ya, selalu pas lagi makan, tapi ternyata yang digigit jahe, jadi kan nggak enak banget rasanya. Makanya jahe ini nggak saya iris tipis-tipis, saya geprek. Setelah itu kita masukkan sedikit bawang bombay, sedikit ya, sedikit. Nanti sisanya kita masukin di belakang bareng dengan paprika. Setelah bawang putih berwarna putih kecoklatan, jangan terlalu golden brown ya, karena kan ini kita nggak bikin sup. Jadi warna segini aja cukup. Baru kita masukkan dagingnya. Ini sedikit tips ya untuk daging sapi. Lebih baik kita beli daging sapi yang benar-benar fresh supaya kita dapat daging ketika daging itu dimasak nanti supaya nggak terlalu alot, karena terkadang kalau kita mau masak cepat tapi kita sudah simpen daging itu di suhu yang terlalu dingin, biasanya dia teksturnya akan lebih
alot ya, dan harus lama memasaknya. Jadi untuk daging itu sendiri, kalau kita bisa beli daging fresh di pasar yang habis disembelih di pasar-pasar tradisional, lebih baik pakai daging yang fresh. Ini sudah dicuci ya teman-teman ya, sudah dicuci. Sebelum kita masukkan air, kita masukkan dulu saus tiram. Saus tiramnya boleh pakai merek apa aja, bebas. Ini halal ya, saus tiram itu halal teman-teman. Kita nggak menggunakan minyak-minyak yang non halal seperti angsyo, kita nggak pakai. Tapi untuk teman-teman yang mau dikombinasi dengan kecap jamur, angsyo boleh. Tapi kalau saya lebih seneng yang original aja. Jadi aroma saus tiramnya itu nanti akan kerasa ketika kita makan. Tapi kalau udah di mix dengan berbagai macam minyak dan kecap, biasanya dia rasanya akan berbeda ya. Saus tiramnya dia nggak begitu tajam. Kita tunggu. Kita tutup dulu. Kita taruh sedikit air. Untuk paprikanya, kita masukkan kalau daging sudah empuk supaya paprika itu nggak layu. Dan untuk cabai hijau teman-teman, kita nggak perlu masak cabai hijau terlalu lama karena pengen mendapatkan warna yang cantik, warna coklat supaya nggak pucat dagingnya. Jangan lupa kita koreksi rasa. Kalau masak jangan sampai kita nggak koreksi rasa ya. Apalagi kita jualan. Kalau kita jualan itu wajib, meskipun kita sudah masak ini tiap hari, misalkan kita jualan ayam goreng tiap hari kita udah masak, tahu bumbunya, tapi koreksi rasa itu harus dilakukan supaya kita tahu masakan kita kurang apa. Buat teman-teman yang baru diet, kecapnya kalian bisa pilih kecap yang less sugar ya. Ada juga sekarang banyak kecap-kecap yang dia tidak mengandung sukrosa, tapi dia mengandung dari rasa manis dari buah. Jadi buat kita yang memang menghindari gula atau mau dijadikan menu diet, ini bisa banget ya. Tinggal kalau ini mau dibuat sebagai menu diet, tinggal kita masaknya. Untuk tumis bawang kita nggak perlu pakai minyak. Kita pilih pan yang memang tanpa minyak aja udah bisa jadi menu diet. Lalu kita masukkan paprika. Paprika hijaunya kita masukkan terakhir. Dan paprika ini tidak perlu dimasak terlalu lama. Kita tunggu sebentar. Cabenya diiris ya? Iya, cabenya diiris. Untuk cabai itu sendiri, irisnya kalau saya tidak suka terlalu tipis. Jadi kalau buat kita yang nggak terlalu suka pedas, supaya kandungan bijinya itu nggak keluar ke masakan, kita bisa potong-potong besar aja, serong besar.
atau kalau enggak dibagi jadi 2. Jadi cabai ini sendiri kalau saya cuman untuk aroma ya, kecuali untuk bikin sambal memang harus lembut, tapi kalau dicampur ditumis saya lebih suka potongnya besar. Ya, demikian ini adalah menu dari Madhouse Kitchen ya, sebagian menu dari menu-menu catering kita. Buat teman-teman yang nanti mau order, kalian bisa langsung datang ke warung kami. Tapi untuk menu-menu yang seperti ini biasanya kita pakai untuk menu-menu buffet. Jadi untuk teman-teman kalau ada hajat, kalian bisa langsung urusan konsumsi bisa langsung datang ke kita. Nanti menunya, keinginan customer seperti apa, keinginan Tribuners seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung datang ke Jalan Suprapto nomor 28. Ini warung kita yang baru di daerah Oebobo. Sekian, terima kasih dari saya. Ini menu yang saya tampilkan, menu Hajimu kini menjadi mabrurmu. Kartu BSI Debit Mabrur dari Bank Syariah Indonesia dengan segala fitur yang memudahkan perjalanan ibadah umroh dan hajimu. Mabrurkan kenyamanan bertransaksimu. Mabrurkan harapan dan doamu. Mabrurkan berbagimu dengan sesama. Mabrurkan hidupmu. Bersama BSI Debit Mabrur. Bank Syariah Indonesia. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam. Hai, untuk warga Nusa Tenggara Timur, kami Agromina hadir dengan solusi bahan makan praktis, higienis, dan tentunya halal. Ayam karkas kami telah melalui proses pembekuan yang tepat sehingga dapat membantu menjaga rasa asli ayam dan tidak terlalu berbeda dengan ayam segar. Anda bisa membelinya langsung di Jalan Pahlawan nomor 102, Nun Baun Sabu, atau bisa juga di outlet-outlet kami yang ada di Nun Baun Sabu, Oebobo, Oebufu, Tofa, dan di Atambua juga ada loh. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi nomor 081 339 872 788 atau di nomor 082 214 759 099. Kami tunggu orderannya, teman-teman. Happy shopping, Desi Agromina. Bye-bye.